balik lagi bareng aku Mira Octavia dan Aku Teresia. di tema hari ini yaitu hoax. Kalau bicara tentang hoax, apa yang terlintas dalam pikiran Tere? Berita bohong. Berita bohong. Udah pernah ditipu? Udah digantungin juga udah pernah. Iya, curhat dong guys. Ya, kalau tentang hoax ini lumayan viral tapi di beberapa tahun belakangan kayaknya ya. Baru belakangan ini yang cukup viral banget berita-berita hoax, berita-berita yang memang harus kayak kalau misalnya kita lihat berita tuh harus benar-benar kita teliti banget apakah berita ini benar-benar valid atau hanya manipulasi saja, ataukah berita ini hanya untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Biasanya ada seperti itu kan, jadi termasuklah itu berita hoax. Nah Tere, kalau kamu lihat berita-berita yang sekarang tentang berita-berita hoax cukup meresahkan kamu nggak sih? Sangat meresahkan sih Kak, menurutku. Menurutmu sebagai anak muda untuk di usia kamu nih, untuk di usia kamu melihat berita-berita hoax itu gimana? Ketika kamu melihat berita hoax, apakah kamu akhirnya belajar untuk mencari tahu atau udah percaya emang kayaknya juga karena udah rame di media sosial kan, jadi kayaknya udah percaya aja emang kayak gitu kok beritanya. Kayak kamu tau gak sih beberapa waktu lalu tuh berita tentang Ratna Sarumpait yang dia bilang kalau dia itu dianiaya. Ini udah viral beberapa tahun yang kemarin ya, beberapa tahun belakang 2018 kalau saya tidak salah. Jadi berita itu tuh dia buat berita di sebuah media sosial. Dia bilang kalau dia itu dianiaya, korban aniaya karena mukanya udah biru, bengkak-bengkak dan sebagainya. Nah terus sampai akhirnya beberapa orang yang berkecimpung dalam dunia politik mereka juga percaya. Nah diusut demi usut oleh bidang kepolisian, ternyata itu adalah kebohongan. Makanya dia dipenjara akhirnya. Nah ternyata yang mukanya itu yang bengkak terus biru-biru memar dan sebagainya itu karena dia habis operasi. Bukan karena dia aniaya. Gagal operasi? Iya gagal operasi. Ya ampun, jadi mengerikan. Iya. Nah beberapa dari pelaporan udah kayak polisi ya, maksudnya beberapa berita yang bilang kenapa sih alasannya si Ratna Sarumpait ini membuka berita-berita bohong itu, maksudnya itu untuk apa ya, supaya dia mencari perhatian gitu. Supaya diperhatiin gitu. Nah kalau Tere lihatnya kayak gitu gimana? Oh my god. Untuk hoax sendiri ini kan menurutku dari tahun ke tahun dan mungkin sampai kapan-kapan itu nggak akan habis sih Kak, menurutku pribadi. Tapi kan dan menurutku kalau dibilang untuk di kalangan masyarakat saat ini gimana sih pendapat orang tentang hoax itu, karena menurutku nih ya kan Kak, karena minimnya minat baca dari masyarakat kita saat ini, pasti orang-orang akan cepat percaya nih. Dan anak-anak muda juga nggak bisa dipungkiri seperti itu. Misalkan kan anak-anak muda sekarang ini kayak main di Instagram, di WA atau di mana dapat informasi yang hari ini akan kayak gini nih. Jadi mereka cuma baca sekilas, mereka share lagi ke tempat-tempat lain. Itu kan mengirim ke menjadikan hoax kan Kak. Tapi kalau ke aku pribadi nih Kak, karena aku memang tipe orang yang cukup kepo. Jadi kalau aku dapat informasi seperti itu, aku cari tahu lebih lagi apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau aku pribadi nih, aku nggak suka langsung share ke orang-orang tanpa aku cari tahu sendiri seperti itu. Tanpa tahu keaslian berita itu ya. Kayak ada juga nih berita yang ketika aku baca-baca dan pernah nonton juga di TV tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ada yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah terus karena orang-orang ini percaya bahwa pada suatu dia sebutin tanggalnya kalau Tuhan Yesus sudah mau datang dan lain sebagainya. Nah akhirnya karena mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka menjual semua asetnya. Pernah dengar? Pernah Kak. Iya, mereka menjual semua asetnya, terus mereka tunggu. Apa yang mereka lakukan ketika itu, mereka berdoa dan lain sebagainya, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya mereka jual semua asetnya karena mereka tahu Tuhan Yesus mau datang. Ternyata yang datang guys Satpol PP untuk menangkap mereka, bukan Tuhan Yesus. Miris sih Kak, kayaknya pengaruh dari berita bohong ini memang besar banget sih di antara semua kalangan. Kayak aku pribadi, dampaknya ini kan membuat kita resah dan apa. Kakak pernah nggak sih
kalau nggak salah kayaknya waktu aku SD nih. Waktu SD itu kan masih HP yang apa sih, yang seluler yang no internet itu Kak. Iya, yang SMS. Yang kayak telepon gitu. doang kan, yang 1100 itu. Benar-benar. Jadi waktu itu aku pegang punya papaku kan. Jadi aku dapat SMS yang jangan kalau ada nomor merah jangan pernah balas ini karena itu adalah nomor hantu atau apa bahasanya gitu kan. Dan aku sebagai anak SD yang membaca kayak gitu takut toh. Jadi waktu itu satu hari itu aku parno dan jujur HP itu aku sembunyikan. Orang di rumah itu cari di mana HP, aku nggak bilang karena aku baca itu, wow, ini adalah nomor hantu kayak gitu. Jadi menurutku dampaknya itu besar banget. Membawa ketakutan-ketakutan bagi dan juga ada nih waktu di, kalau nggak salah tuh BBM sih, BBM nih Kak, Mas, zaman-zaman BBM kan dapat pesan yang kalau kamu nggak kirim ke 10 orang kamu akan mendapatkan celaka ini dan sebagainya itu. Gitu ya. Jadi secara nggak langsung ikutan kirim ke situ kan, itu kayaknya bener-bener berdampak negatif kan bagi orang-orang. Aku sih kalau sama berita-berita bohong ini kurang setuju seperti itu. Karena itu penipuan yang merugikan sih, merugikan banyak orang. Cuman kalau sekarang kan berita hoax ini lebih modern dibanding dulu. Kalau dulu papa minta pulsa gitu kan. Bener. Jangan telepon papa lagi di kantor polisi, tolong kirimkan papa pulsa. Dan aku pernah kena Kakak kirim 50.000. pulsa? Iya, karena posisinya pas telepon ternyata beneran nggak aktif. Jadi mungkin benar-benar hoki si penipu pada saat itu. Tapi itu masih mending sih Kak, menurutku pulsa kan 50.000 masih ya terjangkau. Aku punya tetangga yang uang disuruh kirim kayaknya 500 deh itu kemarin, disuruh kirim ke sini. Dan ya namanya orang tua kan, kemarin kalau nggak salah minta tolong, aku lagi di kantor polisi, jadi minta tolong kirim uang 500 mah kayak gitu kan. Jadi orang tua sama anaknya pasti parnoan kan, jadi dikirim. Dan setelah dikirim ada siapa gitu yang datang kemarin, dibilang lagi dari mana, lagi ngirim uang, ditanya, ditelusuri, ternyata itu adalah penipuan. Oh my god. Memang berita hoax ini orang, iya, dan orang itu selalu mencari-cari cara yang lebih kreatif lagi untuk lebih banyak menipu orang lain. Dan mungkin menguntungkan diri sendiri sih. Iya, menurutku kalau dibilang penyakit, bukan penyakit, cuma mungkin kayak kebiasaan gitu ya jadinya. Dan karena mungkin itu juga menguntungkan bagi mereka, jadi makanya akhirnya penipuan bahkan berita-berita hoax ini terus berlanjut sampai pada hari ini. Kalau aku pikir hari ini berita-berita, kalau kita mau lihat, banyak juga kok berita-berita yang tidak. Baru-baru ini Kak ada yang cuaca di sini juga kan panas banget. Kemarin itu ada di sosial media tersebar kalau cuaca panas ini karena terjadi karena gelombang panas kan. Gelombang. Jadi banyak orang yang parno karena itu, jadi mereka juga jaga nggak bisa makan es. Pokoknya banyaklah hal yang membuat masyarakat takut. Dan ternyata ketika BMKG yang tentang cuaca. Iya, cuaca itu BMKG-nya itu Kak. Ya, ternyata BMKG ngecek itu bukan karena gelombang panas, tapi karena akan adanya transisi dari musim panas ke musim dingin seperti itu. Makanya cuaca saat ini memang cukup panas seperti itu. Itu kan. Dan memang cuaca sekarang memang nggak menentu sih, pancaroba gitu. Kok jadi ngomongin cuaca? Balik lagi, oke. Berita hoax. Oke. Ya, kalau kita bahas-bahas soal berita hoax ini juga menarik, kayak tentang jumlah COVID, pasien COVID. Banyak. Ternyata kalau kita teliti dan telusurin jauh lebih dalam, jumlah pasien yang positif COVID pada saat itu tidak seheboh yang seperti berita-berita tayangkan. Karena ternyata itu ada unsur kerjasama antara si pembawa berita dengan rumah sakit sekitar atau pemerintah sekitar untuk akhirnya membuat orang-orang menjadi takut. Bahkan orang-orang mungkin punya gimana ngomongnya, mereka kan kayak gini nih, ketika kita menyampaikan sebuah berita pasti mereka punya rencana ke depan yang bisa menguntungkan mereka. Contohnya,
dengan mereka bilang kalau penambahan COVID itu sangat melonjak tinggi sampai ke sekian ratus, sekian ribu, sekarang juta. Nah, terus kemudian mereka menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kayak gitu. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya menguntungkan mereka kayak gitu. Memang benar pada saat itu jumlah COVID memang terus meningkat, tetapi apa yang berita-berita, beberapa berita, tidak semua berita ya, beberapa berita menyampaikan tidak sampai sebanyak itu jumlahnya. Memang terkadang banyak buat masyarakat jadinya resah juga sih, takut, apalagi masyarakat yang mungkin kurang informasi. Dan mereka cuma percaya dengan informasi yang ada itu yang kayak gitu. sangat minim. Mungkin kalau aku pikir kalau anak-anak muda sekarang udah canggih-canggih sih, mereka udah lebih bisa memilah antara berita yang memang benar dan berita yang buruk, karena aku pikir media sosial sekarang cepat ya, kalaupun memang mau dalam unsur ada unsur penipuan ataupun berita hoax dan lain sebagainya akan cepat terungkap sih kalau menurutku sekarang, karena masyarakat sekarang lebih belajar dari pengalaman sebelumnya kayak gitu. Nah tadi kalau kita bicara tentang berita hoax, kalau kita tarik dalam Kristen nih, tentunya dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga melakukan berita hoax ini, kan ada unsur penipuan, bohong dan lain sebagainya, dan ada juga tokoh Alkitab yang melakukan hal demikian, yaitu kebohongan. Ananias dan Safira. Ceritakan. Nah, segmen cerita. Iya, Ananias dan Safira kan dia menipu Tuhan pada saat itu, dan akhirnya dia mendapatkan hukuman mati, dan dia langsung mati beneran di tempat ketika itu. Karena dia sudah melakukan pelanggaran yang besar, dia menipu pada saat itu, menipu Tuhan. Berarti kalau aku pikir penipuan itu memang benar-benar suatu tindakan, suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Benar. Jadi saran aku sih buat anak muda, kalau udah tahu kayak berita-berita hoax yang tidak baik, untuk apa juga harus diterusin ya Terea. Kalau menurut Tene ini gimana? Kalau menurut aku ya benar. Kalau berita hoax itu nggak bagus. Dan sebenarnya bertolak dari Alkitabiah Kak, pemerintah sekarang itu juga kan membuat peraturan, ada undang-undangnya tentang berita bohong ini. Kalau kedapatan orang yang menyebarkan berita yang nggak benar itu akan dipenjara sekian tahun dan dapat denda juga, kurang tahu sih berapa dendanya. Dan dari hal itu kan kita bisa ketahui bahwa ternyata pemerintah nggak setuju dengan hal-hal seperti ini. Iya. Dan menurut aku juga anak-anak muda sekarang kan itu menjadi generasi bangsa kan. Jadi anak-anak muda itu berperan untuk memberantas masalah-masalah seperti ini. Kalau kita tadi cerita-cerita, kalau orang tua kan ya mereka sibuk untuk bekerja, jadi mungkin untuk kepoin apa sih yang terjadi saat ini, mungkin waktu mereka akan lebih minim nih kan Kak. Jadi kitalah sebagai anak-anak muda membantu orang tua kita untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi kalau ada informasi-informasi yang baru keluar, dan hal-hal tersebut yang ya kayak bukan kebenaran seperti itu. Dan menurutku juga nih Kak, kalau untuk teman-teman muda di luar sana yang Kristen, firman Tuhan jelas kok katakan kalau berita bohong itu nggak bagus, kayak yang di Amsal 19 ayat 9 katakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Firman Tuhan jelas katakan kalau orang-orang yang menyebarkan kebohongan itu mereka akan binasa, seperti itu Kak. Dan ini juga mungkin bisa jadi edukasi buat anak-anak muda zaman sekarang. Ketika kita dalam usia muda, jadilah berkat untuk orang-orang sekitar. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan demikian, menyebarkan berita-berita hoax, itu secara tidak langsung kita membuat diri kita tidak menjadi berkat buat orang lain, dan secara tidak langsung justru kita membuat diri kita menjadi batu sandungan juga buat orang lain. Jadi kasihan banget buat orang-orang yang menelan mentah-mentah berita bohong itu, dan akhirnya mereka juga menjadi korban di dalamnya, kan kasihan. Jadi buat anak-anak muda, aku pikir dengan panjangnya perbincangan kita pada malam hari ini cukup mengedukasi kita masing-masing, dan buat kami juga belajar untuk tidak menjadi anak-anak muda yang menyebarkan berita hoax. Jadi kalau misalnya teman-teman punya berita, punya informasi-informasi yang baru, coba diteliti dulu dengan baik, coba ditelusuri dulu sangat mendalam sampai kamu benar-benar dapetin jawaban yang benar-benar valid, baru kamu bisa share itu. Jadi jangan sampai kamu juga jadi pelaku. Ketika kamu dapat informasi, kamu udah nggak tahu informasinya apakah valid atau enggak, kamu langsung share dan ternyata itu berita hoax, kan jadi pelaku juga di dalamnya. Bener sih Kak. Gitu. Oke, anak-anak muda, mungkin udah panjang banget perbincangan kita pada malam hari ini, dan mungkin ada closing statement dari Tere. Kalau dari aku ini kan Kak,
karena kan kalau di zaman modern ini kalau penyebaran berita hoax itu kan ya dari handphone tuh gadget. Jadi menurut aku kalau teman-teman muda pergunakanlah jari kalian dengan berhikmat supaya jangan sampai jari kalian ini menjadi pelaku dalam penyimpangan-penyimpangan yang tidak baik ini, seperti itu. Kalau dari aku mungkin bijaklah dalam bertindak. Yes. Karena orang-orang bijak pastinya mereka juga akan mendapatkan upah yang baik, mendapatkan hasil, maksudnya mendapatkan sesuatu yang baik juga dari tingkah laku bijaknya. Dan kalau teman-teman tidak bijak, ya pasti ada sesuatu hal juga yang tidak baik juga yang akan datang ke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berdoa menutup seluruh perbincangan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk bincang pada malam hari ini, kami boleh ngobrol santai bersama dengan teman-teman. Kami bersyukur dengan tema hoax pada malam hari ini boleh senantiasa kami bahas. Kami rindu dalam tema ini teman-teman boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu anak-anak muda boleh bertumbuh menjadi anak-anak muda yang senantiasa menyebarkan sesuatu yang baik, hal-hal yang jujur, yang berkenan di depan Tuhan, bukan hal-hal yang bohong atau berita-berita yang meresahkan orang sekitar. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji, termulia Engkau Allah yang hidup. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman ingatkan lagi kalau Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer mengadakan KPS yang ke-31 dengan tema Love Impact. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang berada di seluruh daerah Sumatera Bagian Selatan untuk boleh ikut, ambil bagian dan hadir ke Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, mendaftarkan diri Anda. Nanti kami akan cantumkan kontak personnya di bawah ini untuk teman-teman bisa hubungin kontak person yang ada supaya teman-teman bisa mendaftarkan diri karena kuota sangat terbatas untuk di tahun ini. Oke, untuk itu teman-teman minggu yang akan datang diingatkan kembali bahwa Boom akan terus hadir di hari Minggu di jam yang sama 20.30 dengan tema yang mungkin jauh lebih menarik karena minggu yang akan datang kami akan tayang dengan tema yang berpart ya Terea. Itu jangan lupa untuk terus saksikan karena 3 part dengan tema yang berbeda ya. Pertama itu overthinking, kedua takut gagal, dan yang ketiga healthy living. Oke guys. Ya, itu. Makanya udah tadi mikir. Oke. Mental 3 part dan di akhir itu akan bahas tentang mental health guys. Tentang kesehatan mental dengan pakar psikolog yang tidak pernah hadir di Boom, tapi kita akan undang dia secara khusus untuk bisa ngobrol bareng dengan kita. Dan ada kejutan-kejutan di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Untuk itu kita tidak akan sampaikan kejutannya apa karena akan ada artis yang cukup fenomenal, cukup terkenal, sangat luar biasa di luar dan dalam negeri. Wow. Untuk itu kita tidak akan sampaikan pada malam hari ini, tapi biarlah teman-teman boleh terus ikutin bincang orang-orang muda. Bareng aku Mira Octavia dan Aku Teresia di Boom Bincang Orang-orang Muda.